Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar di malam hari ini? Saya harap pioner tetap dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Ya, rekan-rekan. Dan tetap fokus pada tujuan kita. Nah, rekan-rekan pioner, ini dari sebuah media luar ya, yang juga membahas karena kita tahu hari-hari ini perdebatan dan eh, popularitas PAI semakin meningkat ya. Ya ini karena adanya juga sekjen ya. Gitu kan. Nah, ini dari apa nih, berita Hokanews ya. Berita luar ya, teman-teman. Viral di X juga tentang apa namanya? Nilai ya. Saya baru saja masuk di Fireside Forum ya, kawan-kawan, lalu kemudian eh, ada di hati saya tuh ngomong gini, ada tertulis nilai-nilai GCV di dalam ya. Dan tadinya saya mau membahas bahwa itu kan ada di Fireside Forum, ternyata ada moderator yang katanya ya, saya belum lihat juga, tidak mengizinkan untuk menggunakan GCV $314,159 ya. Mungkin harus dirubah kali ya sepertinya. Jadi harus dengan tulisan 0,00 sekian ya. Nah, jadi kita akan lihat teman-teman. Tapi ini yang menarik dari Hokanews. Seiring dengan meningkatnya popularitas Pi Network, perdebatan tentang nilai sebenarnya dari Pi Coin semakin memanas. Dalam sebuah wawancara penting, salah satu pendiri Pi Network, Nicholas Kokalis, ditanya tentang nilai Pi. Responnya jelas namun menarik. Ya. Nilai Pi setara dengan nilai yang diberikan oleh para pioner. Ya. Pernyataannya menggarisbawahi keyakinan bahwa komunitas Pi yang dibangun oleh jutaan penggunanya atau pioner pada akhirnya akan menentukan nilai Pi. Namun bagaimana jika pasar memiliki pandangan yang berbeda? Filsafat bertemu realitas pasar. Pendekatan Nicholas mencerminkan visi inti Pi Network tentang desentralisasi yang memberikan komunitas itu sendiri kekuatan untuk membentuk nilai Pi. Dalam model ini, pioner bukan hanya pengguna, mereka merupakan bagian integral dari ekosistem yang diberdayakan untuk menciptakan nilai dalam struktur yang terdesentralisasi. Namun di luar perspektif yang digerakkan oleh komunitas ini, kekuatan pasar tampaknya menghitung nilai Pi dengan cara yang lebih konvensional. Melihat berbagai bursa kripto dan platform yang melacak Bitcoin, kami melihat proyeksi harga yang muncul. Meskipun peluncuran penuh, Pi masih dalam tahap pengembangan. Beberapa platform eksternal menawarkan nilai hipotesis berdasarkan permintaan pasar dan antisipasi di antara basis pengguna global, dan meskipun perdagangan resmi Pi belum dimulai di bursa utama, nilai-nilai estimasi ini mungkin mengarah ke posisi potensi Pi di landscape kripto yang lebih luas. Indikator pasar petunjuk potensi Pi. Platform analisis pasar dan bursa independen telah mulai memproyeksikan nilai Bitcoin memanfaatkan tren permintaan dan basis pengguna Pi yang berkembang pesat. Banyak platform mencerminkan rentang harga yang konsisten, yang menunjukkan bahwa pasar global mungkin sudah memiliki perspektif tentang potensi nilai Pi. Tren ini dapat menjadi sinyal bagi para pioner bahwa meskipun mereka memegang peran penting, pasar kripto terbuka juga akan memengaruhi nilai Pi yang dipersepsikan setelah mencapai sirkulasi yang lebih luas. Proyeksi eksternal ini sebagian besar bersifat spekulatif, tapi mungkin memberikan gambaran sekilas tentang masa depan Pi kepada komunitas. Minat di antara pengguna kripto global dikombinasikan dengan jaringan yang terus berkembang dapat memainkan peran penting dalam dinamika penetapan harga. Pada saat yang sama, konsistensi nilai-nilai ini di berbagai platform mengisyaratkan tingkat minat dan keyakinan yang dimiliki pasar terhadap Pi saat mendekati fase open mainnet.
Dengan peluncuran open-minded yang diharapkan segera valuasi resmi Bitcoin mendekati tonggak penting. Analis memperkirakan bahwa peluncuran ini dapat memperkenalkan Pi ke ruang perdagangan kripto yang lebih luas, di mana harga akan ditentukan oleh permintaan pasar terbuka. Pada saat itu, harga yang tercantum di bursa utama akan mencerminkan sentimen pasar yang lebih luas. Bukan hanya sentimen pasar pelopor Pi, tetapi juga sentimen jaringan global, investor, dan penggemar kripto. Namun terlepas dari apa yang pasar terbuka tentukan, komunitas jaringan Pi tetap menjadi pusat perhatian. Pernyataan Nicholas bahwa nilai Pi adalah apa yang menurut para pioner membuatnya berharga tetap menjadi keyakinan mendasar bagi jaringan tersebut. Iya kan teman-teman? Pernyataan ini menunjukkan model unik di mana nilai suatu aset dipandu oleh inisiatif yang digerakkan oleh komunitas dan penciptaan nilai yang membedakan Pi dari mata uang digital lain yang sebagian besar bergantung pada pasar. Persinggungan filsafat dan dinamika pasar. Realitas pasar, mata uang kripto bersifat dinamis dan seringkali tidak stabil dengan nilai yang berfluktuasi berdasarkan campuran spekulasi, dukungan komunitas, dan mainnet institusional. Binance berada di persimpangan yang tidak bisa dari kekuatan ini, di mana komunitas pasar terbuka memiliki kepentingan dalam penilaiannya. Ya. Nah teman-teman, kita lihat ya, pada akhirnya apakah harga Pi mengikuti filosofi yang diajukan oleh para pendirinya atau memenuhi kalkulasi pasar global, hanya waktu yang dapat menjawabnya. Masih ada lanjutannya. Jadi teman-teman, menurut saya kalau kita kembali ke pernyataan Nicholas, saya lebih condong kalau kita lihat kondisi sekarang ya, walaupun prediksi pasar berbeda ya, tidak seperti kripto lain ya, made in Zeus ya kan, made in Zeus. Bitcoin ketika landing di bursa itu udah tinggi ya, minimal kan JT. Kalau si Zeus kan 0,00 gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya teman-teman, dan bukan menurut saya, kan udah berulang kali Bang Nicholas menyampaikan bahwa Pi ini tidak dirancang bukan untuk tujuan seperti di koleksi ya, di bursa, di pasar-pasar, tetapi memang dirancang sebagai mata uang digital untuk komunitasnya. Lu mau ikut tidak, itu terserah. Yang jelas Nicholas membuat sebuah sistem di mana memudahkan seluruh dunia, tentunya yang memenuhi syarat regulasi untuk bisa menggunakan Bitcoin. Nah nantinya selain jadi mata uang digital, kan udah jelas. Saya ini mengikuti, saya udah orang lama mengikuti pergerakan Nicholas, balik kiri aja saya tahu, balik kanan saya tahu. Lalu nah, jadi teman-teman, saya yakin nih pribadi, Pi akan tinggi. Selain jadi mata uang global, baru akan masuk di bursa-bursa setelah open minded ya. Tapi bukan untuk tujuan dimain-mainkan di bursa ya, maksudnya diperjualbelikan gitu ya. Naik turun beli, naik turun beli, naik turun beli, enggak ya. Itu kalau saya memprediksinya seperti itu teman-teman ya. Biasanya prediksi saya ini manjur, mujarab ya. Ya kalau meleset ya berarti baru kali ini meleset. Beberapa orang loh yang saya dulu ya, saya nggak minta-minta sih ya, tapi dari nggak tahu ya, saya nggak tahu. Saya ngomong sesuatu tentang orang itu, baik itu masalah karirnya. Satu saat ada seorang teman ya di dekat kantor Bank Dema ya, saat itu kita biasa sering makan-makan tuh, udah lama ya, sering makan-makan Indomie di situ, juga minum-minum teh. Jadi ibu itu membuat seperti itu, lalu sudah mulai membuat masakan-masakan kayak masakan-masakan rumahan ya. Nah masih sangat kecil. Tahu nggak teman-teman, saya mengucapkan sesuatu yang akan terjadi dengan bisnisnya saat itu, dan betul terjadi.
Saya bilang, saya lihat ibu nanti satu saat punya rumah makan besar. Maksudnya bukan besar banget sih, tapi lumayan ya, untuk di wilayah itu ya. Bahkan dia sampai membuat catering. Dia punya ruko untuk membuat rumah makan. Benar, terjadi. Ya. Ada artis-artis yang saya lihat, tapi saya bukan peramal ya. Ada artis-artis yang saya ngomong ya tentang apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Itu benar terjadi. Saya nggak usah sebutkan. Kalau lo nggak percaya ya, yuk. Ada nggak penyanyi ya? Ada nggak penyanyi di sini? Yuk ngaku ya. Saya mau bilang ke kau ya, hidupmu seperti apa ya. Kalau lu nyinyir terus, mulutmu akan terbuka terus. Oke ya, rekan-rekan pionir tetap semangat, fokus, support. Kita akan melihat hari yang dahsyat spektakuler terjadi.